Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Audrey Aurelia Siwu dengan NIM 200611022230 dari kelas Akuntansi Manajemen 5B5, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Samratulangi. Saat ini, saya akan membahas mengenai break-even point. Di sini saya sudah menyiapkan topik-topik yang akan menjadi pembahasan dalam video ini. Pertama, pengertian dari break-even point, kedua elemen-elemen yang ada dalam break-even point, ketiga manfaat dan fungsi dari break-even point, keempat rumus dari break-even point, dan kelima contoh kasus break-even point. Apa itu break-even point? Break-even point merupakan titik pendapatan yang diperoleh perusahaan sama dengan modal yang telah dikeluarkan. Dengan kata lain, perusahaan tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian karena total keuntungan dan kerugian berada pada titik nol. Menurut Garrison dan Noren, break-even point merupakan jumlah penjualan yang akan dicapai untuk menutupi keseluruhan biaya operasional yang sudah dikeluarkan perusahaan. Pencapaian break-even point bisa dilihat dari pengumpulan nilai jual produk. Menurut Garrison dan Noren, break-even point adalah earning before tax and interest, yaitu nilai penjualan sebelum kena pajak dan bunganya. Hal tersebut perlu diperhitungkan dengan detail seperti melihat biaya variabel atau variable cost dan biaya tetap atau fixed cost yang dikeluarkan perusahaan selama proses produksi. Menurut Abdullah, break-even point merupakan salah satu indikator tolok ukur dari cost volume profit analysis di mana manajemen suatu perusahaan baru dapat memutuskan harga jual tergantung dari kondisi keuangan perusahaan tersebut. Keputusan harga jual ini tentunya setelah mengkaji beberapa hal terkait break-even point, seperti penentuan berapa angka minimal produksi ini dilakukan supaya harga jual yang ditentukan perusahaan tidak menyebabkan kerugian. Terlebih lagi, ketika kondisi permintaan di pasar tidak lebih tinggi dari angka penawaran. Dalam pencapaian profit atau laba tertentu, perusahaan perlu menentukan berapa jumlah produk atau jasa yang harus terjual di market. Agar perusahaan tidak mengalami kerugian yang signifikan, perusahaan akan menentukan berapa persentase penurunan penjualan yang bisa ditoleransi. Menurut Zulian Yamit dan S. Munawir, break-even point merupakan total pendapatan yang didapat sama dengan total biaya produksi yang sudah digunakan, baik biaya variabel atau variable cost, ataupun biaya tetap atau fixed cost. Dalam perusahaan, break-even point biasanya terjadi pada saat operasinya menggunakan biaya yang tetap, sedangkan volume penjualan hanya dapat digunakan untuk menutup biaya tetap serta biaya variabel. Perlu diketahui, dalam bisnis, saat hasil penjualan hanya bisa digunakan untuk menutup biaya variabel dan beberapa biaya tetap, dapat diartikan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian. Akan tetapi, apabila hasil penjualan dapat melebihi biaya variabel dan biaya tetap yang wajib dibayarkan, artinya perusahaan sudah memperoleh keuntungan. Selain untuk perusahaan,
Break-even point juga digunakan dalam investasi saham. Break-even point ini berguna untuk menganalisa kapan Anda harus membeli dan menjual saham. Untuk menghitung break-even point, ada beberapa hal yang digunakan, seperti pertama, biaya perusahaan perlu digolongkan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Kedua, biaya variabel biasanya akan berubah sesuai dengan perubahan volume, sedangkan biaya tetap tidak akan mengalami perubahan. Ketiga, harga jual per unit selalu sama dalam periode dianalisis. Keempat, jumlah produk yang diproduksi dianggap terjual secara keseluruhan. Dan kelima, perusahaan hanya membuat dan menjual satu jenis produk saja. Elemen-elemen dalam break-even point. Pertama, biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya pokok yang selalu dikeluarkan oleh perusahaan walaupun perusahaan tidak memproduksi barang sekalipun. Contoh dari biaya tetap atau fixed cost seperti biaya sewa gedung, biaya perawatan mesin, kendaraan, dan lainnya. Kedua, biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel atau variable cost nilainya akan mengikuti jumlah produksi yang dihasilkan perusahaan. Contoh dari biaya variabel atau variable cost seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, peralatan sekali pakai, dan lainnya. Ketiga, biaya campuran atau mixed cost. Biaya campuran atau mixed cost adalah biaya gabungan antara biaya tetap dan biaya variabel. Mixed cost memiliki nilai tetap yang wajib dibayarkan walaupun tidak ada aktivitas produksi. Akan tetapi, pada saat produksi dilakukan, jumlahnya akan terus meningkat mengikuti output produksi. Contoh dari mixed cost seperti tagihan listrik, tagihan air, biaya bensin kendaraan, dan lainnya. Harga pokok penjualan merupakan harga murni yang nominalnya sama dengan break-even point. Terbentuknya harga pokok penjualan setelah semua biaya dijumlahkan. Nilai laba di dalam harga pokok penjualan sama dengan 0. Kelima, margin laba. Margin laba wajib ditambahkan pada harga produk begitu break-even point-nya sudah terhitung. Manfaat break-even point. Pertama, mengetahui biaya total produksi. Ketika menghitung break-even point, otomatis akan menghitung semua biaya produksi.
mulai dari biaya tetap hingga biaya variabel. Kedua, sebagai dasar perhitungan laba. Untuk mendapatkan harga jual produk yang menghasilkan laba, perlu menghitung break-even point ditambah dengan margin profit. Margin profit merupakan tolok ukur keuntungan atas setiap produk yang akan dijual. Ketiga, estimasi waktu balik modal. Apabila tidak menghitung break-even point, estimasi jumlah produk terjual tidak akan bisa dihitung, sehingga penjualan produk tidak dapat diperkirakan. Keempat, analisa profitabilitas bisnis. Perhitungan break-even point ini menjadi dasar penentuan profitabilitas bisnis. Fungsi dari break-even point. Pertama, memberikan informasi seberapa banyak investasi yang diperlukan agar bisa mengimbangi pengeluaran awal. Kedua, memberi margin sebagai langkah untuk membatasi agar tidak mengalami kerugian. Ketiga, mengetahui perubahan harga, baik harga jual, biaya, hingga volume penjualan. Keempat, mendapatkan informasi sekaligus petunjuk untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi perusahaan. Contohnya, seperti penambahan atau penggantian fasilitas produksi. Kelima, memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kelanjutan bisnis. Dalam break-even point terdapat beberapa cara untuk menghitung. Yang pertama, metode break-even point per unit. Metode ini merupakan tolok ukur dari nominal, biaya tetap, yang kemudian dibagi dengan harga per unit setelah dikurangi biaya variabel. Metode break-even point ini tepat digunakan untuk mengetahui kontribusi produk per unit terhadap pencapaian keuntungan atas penjualan produk. Rumus dari break-even point per unit ini yaitu break-even point per unit sama dengan fixed cost dibagi dengan harga per unit dikurang dengan variable cost per unit. Kedua, metode break-even point per penjualan. Break-even point per penjualan ini dihitung berdasarkan biaya tetap dibagi selisih antara harga jual dan perbandingan variable cost dengan harga. Rumusnya yaitu break-even point per penjualan sama dengan fixed cost bagi 1 kurang total variable cost bagi harga total. Ketiga, metode break-even point per biaya. Metode ini berdasarkan biaya pokok dan minus margin laba atau harga jual. Cara menghitung break-even point per biaya ini paling sering digunakan karena rumusnya jauh lebih mudah. Rumusnya yaitu break-even point per biaya sama dengan total fixed cost tambah total variable cost yang dibagi dengan total unit.
kasus pertama. Per bulan Agustus 2022, toko Leo menghabiskan biaya tetap sebesar 8 juta rupiah untuk memproduksi 2 juta produk. Biaya variabel per unit adalah 400 ribu rupiah dan harga per unit produk sebesar 2 juta rupiah. Hitunglah break-even point per unit. Penyelesaiannya yaitu break-even point sama dengan 8 juta dibagi 2 juta kurang 400 ribu. Break-even point sama dengan 8 juta dibagi dengan 1.600.000. Break-even point sama dengan 5. Maka, break-even point per unit dari toko Leo per bulan Agustus 2022 adalah sebesar Rp5. Contoh kasus yang kedua, yaitu per bulan Maret 2022, Pak Haikal berhasil mendapatkan omset sebesar 100 juta rupiah dengan pengeluaran fixed cost sebesar 25 juta rupiah dan variable cost sebesar 50 juta rupiah. Berapa break-even point per penjualan Pak Haikal? Penyelesaiannya, break-even point per penjualan sama dengan 25 juta bagi 1 kurang 50 juta bagi 100 juta. Sama dengan 25 juta bagi 1 kurang 0,5. Sama dengan 50 juta. Dengan demikian, break-even point per penjualan Pak Haikal bulan Maret 2022 adalah sebesar 50 juta rupiah. Contoh kasus yang ketiga, PT Northstar memproduksi Contoh kasus yang ketiga, PT Northstar pada bulan Januari 2022 memproduksi 300 unit buku dengan fixed cost sebesar 15 juta rupiah dan variable cost sebesar 90.000 per unit. Hitunglah break-even point per biaya PT Northstar. Penyelesaiannya, total variable cost sama dengan 90.000 kali 300 unit sama dengan 27 juta. Break-even point per biaya sama dengan 15 juta ditambah 27 juta bagi 300 sama dengan 42 juta bagi 300 sama dengan 140.000. Maka, break-even point per biaya PT Northstar pada Januari 2022 adalah sebesar 140.000 per unit. Jika ingin profit, maka PT Northstar harus menetapkan harga per buku lebih tinggi dari break-even point tersebut. Demikian pembahasan mengenai break-even point. Kiranya dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman mengenai materi tersebut. Jangan lupa untuk like dan komen video ini, dan yang paling penting untuk tidak lupa subscribe channel ini. Thank you and see you guys!